Allah akan menjanjikan akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang sabar seperti itu. Nah, baik. Ini bisa dibaca di surat An-Nahl ayat 96 bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang sabar seperti itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan host yang keren sore hari ini, dengan Bapak Mulyadi yang punya kumis. Ayah bunda, anak-anak sekalian, dan pemirsa di rumah, jumpa lagi di podcast Limau Bendi School dalam edisi Ramadan 1442 Hijriah. Sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol notifikasi di bawah ini. Ayah bunda dan anak sekalian, langsung saja kita sambut narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Ustadz Abu Subroto MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Baik, pemirsa sekalian, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah seorang guru di SMP Muhammadiyah 8 dan beliau juga sekarang sedang diberikan amanah sebagai Sekretaris Majelis Tarjih dan Tabligh PCM Muhammadiyah Kebayoran Baru. Pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dan pemirsa sekalian mungkin tidak sabaran akan mendengarkan uraian dari Ustadz kita. Tema kita pada sore hari ini adalah tentang keutamaan sabar. Untuk lebih lengkapnya kita akan langsung saja menuju pertanyaan demi pertanyaan kepada narasumber kita berikut ini. Ustadz, kalau kita lihat di masyarakat kita pada sore hari ini, pada saat ini itu kita melihat banyak orang yang mengatakan saya ini sabar sekali. Iya. Tapi terkadang kalau kita lihat dalam kesehariannya, dia mengatakan bibirnya sabar, tapi perilakunya tidak sabar. Kalau begitu Ustadz, kita ingin melihat apa sih sebenarnya sabar itu? Baik, terima kasih Ustadz Mulyadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku, ayah bunda dan sahabat Limau Bendi School yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas puasa kita insya Allah dengan yang terbaik Ustadz ya. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustadz, menarik ketika kita ditanya sabar, tentu kita sebagai muslim ada landasannya Ustadz ya. Ada landasannya, ada dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya itu ada di surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah ayat berapa? Anak-anakku nanti atau sahabat Limau Bendi bisa lihat surat Al-Baqarah ayat 45. Oh, surat Al-Baqarah ayat 145. Bukan 45 tak? Surat Al-Baqarah ayat 45. Iya. Nah, kira-kira isinya apa Ustaz? Atau bunyi seperti itu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, itu bunyi ayatnya, Ustaz. Nah, artinya kira-kira jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Jadikan sabar Dan sholat sebagai penolong. Pemirsa, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Dua kata ya. Iya. Wa innaha lakabiratun. Nah, sebenarnya ini sangat sulit, sangat berat, kecuali 'alal khashi'in. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi orang yang sabar dan sholat itu berat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Nah, ini menarik, Ustaz. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45, sabar itu disebutkan pertama sebelum sholat. Oh iya, sabar dulu ya, Ustaz. Iya, sabar. Sabri. Iya, sabri. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi kelihatannya diucapkan mudah, tapi pelaksanaannya ini sangat berat. Sangat berat, dan ini langsung dikatakan oleh Allah sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, yang khusyuk. Jadi itu tadi yang Ustadz tanyakan tadi, banyak orang mengatakan saya ini sabar, tetapi dalam kenyataannya perilakunya itu tidak menunjukkan sebagai orang yang sabar. Nah, ini membuktikan bahwa sabar itu mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan sholat. Nah, kalau lebih mudahnya anak-anakku bisa memahami bahwa sabar itu mempunyai makna lebih umum. Dan sholat itu merupakan salah satu aplikasi dari bentuk kesabaran kita. Seperti itu. Bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk kalau kita tidak sabar? Nah, banyak anak-anakku nih ketika sholatnya udah gerakannya cepat, salam langsung lari. Nah, itu jalan. Nah, ini tidak menunjukkan dari perilaku sabar itu. Kira-kira begitu, Ustaz. Terus Ustaz, ini sangat menarik pemirsa sekalian. Jadi kalau kita dapat ambil tadi poin-poinnya ya. Jadi sabar itu dia lebih umum, sedangkan sholat itu adalah aplikasinya. Sedangkan orang yang bisa sabar dan sholat itu hanya orang-orang yang khusyuk, gitu ya? Iya, betul. Terus Ustadz, pertanyaan berikutnya, dalam hal apa saja kita ini disuruh bersabar? Oke. Jadi dalam disebutkan oleh Ustadz kita ya di pendahulu kita, bahwa sabar itu menurut Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa seorang ulama besar mengatakan bahwa sabar itu laksana kepala. Jadi diibaratkan kepala. Bayangkan anak-anakku, ayah bunda di rumah, ketika kita mempunyai organ tubuh kemudian tidak punya kepala, artinya kita tidak akan bisa melakukan atau melangsungkan kehidupan kita. Nah, begitu pentingnya sabar ini, maka diibaratkan sebagai kepala yang melandasi semuanya. Di kepala itu kan ada pikiran, ada segala sesuatunya, sehingga bisa menggerakkan kepada sesuatu yang baik. Seperti itu. Ayah bunda dan anak sekalian di rumah, ini semakin menarik diskusi kita sore hari ini atau bincang-bincang kita sore hari ini. Selanjutnya kita ingin menggali lebih dalam lagi nih, Ustaz. Jadi sebenarnya bagaimana mengaplikasikan atau merealisasikan sabar ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke. Bagaimana mengaplikasikan sabar kan itu? Susah itu. Iya. Susah. Tadi kecuali orang-orang yang khusyuk tadi ya. Baik. Mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari tentu kalau dalam konteks pembelajaran ini perlu dilatih. Perlu dilatih sejak dini ya, perlu dilatih sejak dini. Nah,
Kalau kita mau kelompokkan tadi ya Ustadz ya, kesabaran itu kan bisa dibagi dalam 3 hal. Oh ya, Ada 3 hal. Nah, ini yang perlu boleh dicatat nih anak-anakku di rumah nih, ayah bunda. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Nah, contohnya apa Ustaz? Perintah Allah itu kan banyak. Ada sholat, harus sabar. ada puasa, Kita harus bersabar. Iya. Nah, bagaimana kita mencapai tingkatan ibadah kita itu secara khusyuk kalau kita tidak bisa punya sabar? Seperti itu. Kalau anak-anakku di sekolah mengerjakan tugas juga harus sabar agar nilainya bagus. Belum ngerti, baca lagi. Itu perlu kesabaran, Ustaz. Iya, kesabaran ya. Belum bisa bertanya sama guru, belajar lagi. Itu kesabaran. Nah, seperti yang itu. Kedua, Ustaz? Yang kedua, sabar dalam untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, anak-anak sekalian di rumah, sabar yang kedua adalah sabar dalam menahan diri tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Iya, betul. Contohnya apa, Ustaz? Wah, banyak sekali. Misalnya kalau ini yang dalam konteks pembelajaran nih, sedang ulangan, boleh nggak nyontek, Ustaz? Berarti kita menahan diri kita. Iya, menahan ketika ini sedang ulangan, berarti tidak boleh nyontek, ya. Kemudian kalau misalnya kita bekerja di kantor nih, boleh nggak kita korupsi? Korupsi itu menyalahgunakan kebijakan untuk kepentingan diri kita sendiri atau mencuri. Nah, itu nggak boleh. Nah, ini bagian dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan dari betul. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, Ustaz. Nah, ini yang ketiga nih yang juga sangat penting ini, sabar dalam menghadapi takdir. Nah, Ustaz. Maksudnya apa? Gitu ya. Jadi kalau takdir itu kan kalau rukun iman yang keenam itu kan ada qada dan qadar. Takdir ya. Takdir itu sesuatu yang sudah terjadi kepada kita. Misalnya kita sedang naik kendaraan, tiba-tiba kita terjadi kecelakaan. Misalnya terjadi kecelakaan, kemudian secara terpaksa kaki kita harus diamputasi, Ustaz. Nah, kita sudah terjadi tidak? Sudah terjadi, berarti takdir kita bahwa kita terjadi kecelakaan dan harus diamputasi. Maka kita harus sabar. Nah, ini yang paling sulit, Ustaz. Atau kita diberikan keterbatasan oleh Allah, maka kita harus sabar. Pemirsa sekalian, ini sangat menarik ya pembahasan kita hari ini. Namun mungkin karena waktu ya, mungkin ada sedikit barangkali yang kita bisa tambahkan lagi, sampaikan lagi ke narasumber kita sore hari. Kalau begitu, apa manfaat dari sabar itu, Ustaz? Karena waktunya terbatas ya Ustaz, jadi kita singkat saja bahwa hadirin anak-anakku dan ayah bunda serta sahabat di Mobile School yang insya Allah dirahmati Allah. Janji Allah ketika kita sabar itu yang pertama, Ustaz, bahwa Allah itu akan memberikan pahala yang yang sangat banyak. Seperti di surat Az-Zumar. Nanti Anda bisa baca di surat Az-Zumar ayat 10. Iya. Kemudian yang kedua, jika kita mendapatkan musibah, maka bersabarlah, karena yakinlah bahwa dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Jadi ketika ada musibah kita bersabar, itu dosa-dosa kita akan diampuni. Betul. Nah, itu sesuai dengan hadis Nabi, Ustaz, yang seperti itu. Jadi ini yang ketiga, ini yang paling penting ini, Ustaz, ini juga sangat penting, bahwa Allah akan menjanjikan akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang sabar, seperti itu. Nah, ini bisa dibaca di surat An-Nahl ayat 96, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang sabar, seperti itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sangat menarik bincang-bincang kita sore hari ini. Alhamdulillah. Tapi karena waktu kita terbatas, mungkin bisa ada kesimpulan mungkin yang dari apa yang diuraikan tadi, silakan. Baik, anak-anakku, ayah bunda dan sahabat di Mobile School yang dirahmati Allah, bahwa kesimpulan kita pada pertemuan sore hari ini bahwa sabar itu sangat tinggi kedudukannya, karena ini akan mendasari dari seluruh aktivitas keislaman kita.
tadi dibayangkan sebagai kepala ya. Ya. Nah, kemudian sabar bisa dibedakan menjadi 3, bahwa jenisnya, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan sabar dalam menghadapi takdir yang terjadi kepada kita. Sabarlah bahwa nanti Allah akan janji Allah itu tadi ada 3, Ustaz. Yang pertama, Allah akan memberikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang sabar. Dan yang kedua, jika kita mendapatkan musibah, maka kita menyikapinya dengan sabar. Insya Allah dosa-dosa kita akan terhapuskan. Di hadis itu bahkan ketika kita tersandung atau terkena duri sekalipun, itu bagian dari penghapusan dosa-dosa kita di masa-masa yang lalu. Dan yang terakhir, janji Allah kepada orang yang sabar adalah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang bersabar itu. Demikian Ustaz. Sobat LBS sekalian, bincang-bincang kita sore hari ini cukup menarik dan bermanfaat untuk kita semua, dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz kita yang sudah memberikan kita ilmu pencerahan pada sore hari ini. Sama-sama Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat. Pada pemirsa di rumah, pada ayah bunda, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan lonceng, tombol lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan konten-konten terbaru dari podcast Limau Bendi School. Kami sebagai host mengucapkan terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.